Masalahnya menurut saya sudah melengkung, jadi harus kita scrap. Halo bos. Bosnya mumet orang Bali-Bali. Dimarahin bujui. Aman bos. Kita gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Yoda Bona Channel. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat, amin. Oke bosku, teman-teman semua, selamat sore. Hari ini kita mau mengecek dan menyervis Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Ini tahun rendah, Command Rail di ID. Untuk trouble-nya pada engine-nya, keterangan dari pemilik mobilnya mengatakan beberapa hari yang lalu ini liburan ke Jawa, ya di jalan ada trouble, selang udara yang di cooler itu lepas ataupun pecah begitu. Jadi sudah diatasi, tetapi kali ini ada trouble di engine-nya, temperaturnya itu naik. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung majuan channel ini dengan cara apapun. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan juga mudah-mudahan apa yang kita tayangkan, yang kita buat, banyak sedikitnya bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Oke bosku, kita coba dulu Pajero Sportnya. Nah ini untuk kap mesin sudah kita naikkan, tadi sudah kita panasi, dan juga kita lihat untuk uap dari mesinnya. Yang lalu di sini pernah mampir ya mobilnya, ini sudah saya ganti tutup radiatornya. Masalahnya yang lama sudah rusak. Lalu untuk pengisian air radiator buat teman-teman semua, bisa berhati-hati pelan-pelan, pastikan harus padat untuk airnya atau full begitu ya. Ya kalau bisa setelah penuh kita pencet-pencet selang radiator yang atas ataupun yang bawah, pastikan sampai penuh begitu. Kalau misalkan kurang ataupun kurang banyak ya, itu bisa juga menyebabkan temperatur naik. Lalu di sini keterangan dari pemilik mobilnya mengatakan beberapa hari yang lalu sudah melakukan penggantian termostatnya, itu sudah diganti yang baru, tetapi untuk temperaturnya tetap saja naik. Oke bosku, kita coba dulu kita hidupkan. Untuk mesinnya sudah hidup. Ini untuk jarum temperaturnya ini sudah naik ya. Tadi sudah saya panasi. Ya garis normalnya biasanya ya standarnya itu jarum temperaturnya ampere panasnya ya itu garis 2,5. Nah ini yang lalu keterangannya itu sampai naik ke atas. Ya berhubung mesinnya belum begitu panas ya, ngobosnya belum kelihatan. Ya setelah panas ya memang agak lumayan, tetapi menurut saya masih batas normal ya ngobosnya. Ya wajar saja usia mobil begitu. Ya intinya untuk ngobosnya belum begitu parah. Lalu di sini bisa kita lakukan pengecekan kebocoran kompresi dari lubang radiatornya ini. Kalau untuk airnya cukup ya, bagus. Memang yang lalu sudah pernah kita coba melihat kebocoran kompresi ya dari lubang radiator ini. Tempat pengisian air itu tidak ada gelembung udara yang parah ya, tetapi untuk temperaturnya tetap naik begitu. Kalau ini menurut saya masih normal.
Lalu di sini apa yang harus kita lakukan kalau air radiatornya normal, tidak ada kebocoran, lalu termostatnya sudah diganti baru, tetapi untuk jarum temperaturnya itu tetap naik. Ya, kita bisa lakukan servis ringan terlebih dahulu, contohnya dari filternya, olinya, nanti kita cek lagi sirkulasi airnya, dan juga untuk termostatnya kita cek ulang lagi. Begitu bosku ya, harus kita cek lagi ya. Kalau misalkan nanti kita cek ya, masalahnya kemarin ngeceknya belum lama, kalau misalkan nanti ada gelembung udara yang halus, nanti terpaksa untuk mesinnya atau dieselnya kita buka, kita cek untuk headnya dan packingnya. Di sini untuk mesin Pajero ini belum saya bongkar dikarenakan saya masih khawatir ya. Masalahnya kita tes hidupkan, kita nyalakan AC-nya lebih kurang 1 hari ataupun 2 hari, itu ampere panasnya tetap saja menunjukkan standarnya batas normal begitu. Jadi sebelum kita lakukan penanganan, ini tadi saya coba jalan dulu, kita lihat. Ya, masalahnya saya tidak percaya ya, masalahnya dicoba itu aman-aman saja. Ya, tetapi untuk mobilnya tidak kita bawa jalan. Lah ternyata seperti ini bosku. Betul sekali, temperaturnya tadi hampir mencapai garis merah ya, atau high-nya. Jadi ini sudah pasti. Jadi kalau seperti ini kita sudah puas, sudah pasti menganalisanya begitu. Kalau kita panasi duduk kemarin sama sekali tidak ada naik temperaturnya, hanya di garis normal. Ya, menurut saya untuk trouble seperti ini analisa saya ya. Ya, lebih kurang yang sering kita temui begitu. Biasanya itu packing dieselnya ataupun dieselnya yang melintir begitu. Ya, mudah-mudahan hanya packing headnya saja yang kena. Oke bosku, untuk memastikan sudah kelihatan ya bahwa temperaturnya betul sampai mencapai huruf H atau garis merah. Jadi untuk mesin mobil ini harus kita bongkar. Kita lanjut dulu. Kita lanjut untuk Pajero Sport Dakarnya bosku. Di sini sudah kita angsur-angsur ya. Mulai kita cicil pembongkarannya. Ini tadi malam saya lembur ya, ini belum kebongkar. Ini kita tinggal melepas baut dekselnya atau baut headnya dan kita angkat dekselnya. Nanti kita lihat. Kalau untuk injektornya nanti kita bersihkan sekalian dan kita coba di bawah. Ya, bagus dan tidaknya kita belum tahu ya. Masalahnya kalau saat stasioner idle ya, langsam itu ada getaran. Nanti kita cek juga injektornya ya, seperti ini kondisinya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lepas baut dekselnya dan kita angkat dekselnya. Di sini untuk baut headnya atau baut dekselnya ya sudah kita buka, kita lepas, lanjut kita angkat untuk dekselnya. Ini sudah bisa diangkat. Angkat coy. Pelan, pasangan. Di sini kita lihat, wah sayangnya gelap teman-teman ya, nggak kelihatan. Coba kita pakai penerang. Di sini yang sangat penting kita lihat ya, kebocoran kompresi khususnya di packing dekselnya dulu dan juga di dekselnya. Masalahnya ya menurut saya ada kebocoran kompresi itu masih halus, jadi menyebabkan mesin Pajero Sport Dakar ini panas berlebihan.
Kalau kita biarkan lama-lama ya, ini bisa berbahaya, bisa fatal. Oke, kita cek lagi dan kita bersihkan. Ya mudah-mudahan untuk bloknya tidak bermasalah ya, khususnya di linernya, jadi tidak perlu kita turunkan. Di sini kita harus berhati-hati melihat kebocorannya. Kalau dari headnya ya ke packing, ini menurut saya bagus. Tetapi dari packingnya ke blok ini kita belum tahu. Kita bersihkan dan kita lihat. Kalau sekilas kita lihat di sini itu sudah ada yang gosong. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ya, khususnya Pajero itu di bagian belakang ini masalahnya itu sangat dekat sekali antara ruang bakar dan celah air. Seperti ini. Lalu ini dan ini. Ya, untuk memastikan nanti kita bersihkan teman-teman ya, jangan sampai kelewatan kita mengecek dari packing ini. Lalu setelah kita cek ini untuk dieselnya, permukaannya kita cek juga ya, jangan sampai kita bersihkan kita pasang yang baru begitu, jadi menurut saya kurang bagus ya. Kalau misalkan balingnya atau dieselnya sudah melintir ya, sebaiknya kita buka kita scrap ke bengkel bubut. Kita lanjut dulu. Kita lanjut untuk Pajero-nya, bosku. Di sini untuk keempat pistonnya sudah kita lepas, kita keluarkan, dan ring piston nomor 1 kita ambil. Kita coba terlebih dahulu ya, kita masukkan ke empat-empatnya dan kita lihat celah ring pistonnya. Ya, di sini sudah saya coba untuk gap ring pistonnya masih lumayan bagus, 0,30 mm. Nah, seperti ini. mm ya, turun sedikit ya, standar dia 0,25, turun sedikit. Ini 0,30 agak longgar ya. Menurut saya untuk ring pistonnya masih lumayan bagus ya, wajar usia mobil jadi sudah terkikis. Nah, di sini untuk tempat pistonnya kita bersihkan teman-teman, kita cuci ya, kita gosok supaya bersih. Kalau untuk pistonnya masih bisa kita pakai. Lalu di sini metalnya ini masih aslinya ya. Nah, ini sudah lumayan seperti ini, sudah ada goresan, sebagian tidak, sebagian masih mulus, masih bagus. Maksud saya itu tidak seperti ini ya. Nanti kita cek untuk crankshaftnya, khususnya bagian crownnya. Kalau misalkan sudah agak gores, kita layang pakai kertas pasir yang halus ya. Untuk metalnya bisa kita pakai lagi dan bisa kita ganti. Kalau untuk ring pistonnya bisa juga kita ganti dan bisa juga tidak begitu ya. Intinya kita melepas piston ini, kita pengecekan semua ya, ring pistonnya dan linernya. Masalahnya untuk mesin mobil ini dikarenakan sudah panas yang berlebihan menurut saya, jadi harus kita cek. Oke bosku, kita bersihkan untuk bloknya, kita amplas ya permukaannya, dan nanti kita lihat ada kebocoran atau yang keropos, itu nanti kita lihat. Kita bersihkan
untuk bloknya bagian bawah, crankshaftnya, dan nanti kita lanjut lagi, kita lihat lagi. Kita lanjut untuk Pajero-nya. Di sini untuk bloknya sudah kita bersihkan, kita amplas menggunakan kertas pasir yang halus. Lalu kita perhatikan pada crankshaftnya, kalau misalkan ada yang tergores lumayan kasar, sebaiknya dilayang. Kalau ini bagus ya, hanya nomor 4 ya yang ada goresan sedikit, nanti kita amplas. Setelah kita bersihkan, kita kuasi ya pakai solar. Lalu lubang-lubang baut ini itu sebaiknya disemprot, jangan sampai ada solar yang banyak di dalam, supaya di saat penguncian baut tidak sulit. Lalu untuk minyaknya tidak membasahi dari packing begitu. Oke, untuk bloknya sudah bersih. Nanti kita cek lagi bagian bawah, kita lihat pistonnya. Nah, di sini untuk pistonnya sudah kita bersihkan. Kalau bagian permukaan ini ya, ini intinya jangan terlalu kotor ya. Kalau membersihkan ini butuh waktu agak lumayan, masalahnya hitam-hitam ini ya, tapi menurut saya tidak masalah. Ini sudah kita cek untuk pistonnya masih layak kita pakai. Lalu di sini untuk ring pistonnya ya, yang lama ini kita coba tadi masih 0,30 longgar, tapi kita coba lagi. Ini sudah kita siapkan ring piston, tidak yang asli ya, ini TP Jepang. Kita coba dulu untuk kerenggangannya ya. Kalau ring piston yang lama seandainya kita pakai itu masih bisa, tapi kita coba dulu dengan yang baru. Kalau misalkan lebih rapat yang baru, sebaiknya kita ganti. Untuk metalnya masih bisa juga kita pakai, tapi sebaiknya kita ganti ya. Ini sudah kita siapkan juga. Oke, lanjut kita coba dulu ring pistonnya yang lama dan yang baru ya, siapa tahu lebih rapat yang baru. Kita pasang dulu. Nah, di sini untuk cylinder headnya atau dekselnya ini terpaksa kita scrap teman-teman ke bengkel bubut ya. Masalahnya menurut saya sudah melengkung, jadi harus kita scrap ya. Kita usahakan untuk penyekrapan kita sampaikan sama teman kita bengkel bubutnya, kalau bisa jangan terlalu banyak sekali. Kalau misalkan terlalu banyak ya, nongol klepnya ini, kita bisa tambahin lagi, kita sekur klepnya sampai agak dalam sedikit begitu ya. Ataupun kalau teman-teman ada biaya ya, dekselnya bisa diganti ya. Intinya ini kita usahakan kita scrap. Oke, setelah begini untuk klepnya sudah kita skor. Lalu untuk busi pijalnya keempat-empatnya sudah kita coba, pastikan bagus, tidak ada yang mati ataupun korsleting. Lalu seal klepnya ini kita ganti baru juga, dan kita perhatikan pada pengancingnya ya atau kuku klepnya ya, pastikan harus bagus, harus duduk. Bisa kita bantu tekok, bisa kita bantu ketok sedikit ya supaya trep begitu, supaya duduk. Lalu di sini untuk packing dekselnya yang kemarin dipaketkan yang ini. Jadi kalau Pajero tidak cocok menurut saya yang pakai ini ya, yang merek ini tidak cocok, yang grafik. Jadi kita harus beli yang plat ya. Biasanya itu yang sering ada trouble ya di packing grafik ini, itu terbakar ataupun koyak, sering terbakar ataupun putus ataupun koyak begitu. Jadi ini kita ganti lagi. Ini sudah kita paketkan dari Pekanbaru ya. Ini yang plat, kita pasang dulu ya.
Buat teman-teman bisa juga dibantu dengan lem, ditambahin lem. Kalau kita cukup menggunakan oli ya, kita olesi oli ataupun grease. Oke bosku, kita lanjut dulu, kita pasang pakinya dan kita pasang dekselnya. Di sini untuk dekselnya sudah kita pasang ya. Kalau untuk pakinya kita pasang yang asli, kita tidak pakai yang ini, kita pasang yang asli supaya bagus. Kita lanjut dulu, kita pasang bautnya, khususnya bagian dalamnya ini kita pasang semua. Kita lanjut dulu. Lagi proses penguncian baut headnya. Untuk ukuran bautnya bisa kita pakai 10,5 kgm sampai 12 kgm. Usahakan jangan lebih dari 12 kgm. Kita lanjut dulu, kita pasang untuk komponen-komponen yang lain. Untuk sekelas Pajero tidak mudah teman-teman ya, itu banyak sekali komponen-komponennya, khususnya bagian atas di dekselnya. Jadi kita bisa harus teliti, pastikan bautnya terpasang. Kita lanjut dulu ya. Relnya, pipa relnya, selang minyaknya pastikan terpasang semua, jangan sampai ada yang terlupa ataupun tertinggal bautnya. Ini untuk baut coolernya kita pasang belakang 2 dan depan. Kalau yang bawah tidak kita buka ya, kita longgari sedikit. Oke, masih kita lanjut, nanti kita lihat lagi. Masih kita lanjut Pajero nya bosku, ini lagi proses ya. Untuk celak klepnya sudah kita setel, top 1 dan top 2 dengan ukuran yang sama. Diusahakan untuk Pajero jangan terlalu longgar ya. Setelah celak klepnya kita pakai 10-15 atau 10-10. Ini juragannya ya. Halo bos. Bosnya mumet orang Bali-Bali. Dimarahi bujue. Aman bos, kita gas ya, mudah-mudahan kelar. Nih orang kelar sesuk meneh bos. Bosnya mumet. Ini lagi proses pemasangan kabel-kabelnya, pastikan harus masuk dan bagus ya, jangan sampai lepas. Khususnya untuk glow plugnya di bagian belakang itu nanti kita pasang, usahakan jangan sampai menyentuh bodi. Sini untuk timing belnya sudah kita pasang tadi sore ya, tadi siang masang timing belnya. Oke, masih kita lanjut ya, kita pasang kabel-kabelnya, selang-selangnya nanti kita lihat lagi. Aduh, kita lanjut bosku, lagi rame lur, lagi juragan semua nih. Yang satu juragan Mando, yang satu dari Siak kumpul. Oke, kita lanjut untuk Pajero nya. Wah, angel lagi, lembur meneh. Sebelum kita starter ya, kita hidupkan, kita cek lagi soket-soketnya, pastikan terpasang dengan bagus. Lalu selang udara, saringan udara ini sudah kita bersihkan, kita semprot. Lalu soketnya yang bagian supply pumpnya ini kita cek lagi, dan juga selangnya. Nah yang ini jangan sampai tidak terpasang. Lanjut olinya, ini sudah kita isi pakai Meditran SX 7 liter. Filter oli sudah kita ganti. Air radiator ini pakai coolant ini. Oke, kita coba dulu, kita hidupkan. Selang udara belum kita pasang ya. Padat ore.
Oke, kita starter dulu. Starter deh. Lagi. Lagi. Alhamdulillah untuk mesinnya sudah hidup ya. Nah, ini awal hidup mati. Lagi leh, satu lagi. Ini minyaknya belum padat. Coba. Oh, aslinya hidup. Mau bentar, Bang. Oke. Start. Ya, kelihatan olinya ya. Lampunya mati, Re. Udah. Anda? Lampu oli mati? Hah? Apanya? Oh, ya udah. Untuk mesinnya sudah hidup. Di sini ada terdengar suara pandel ya. Pandelnya itu terkena air, itu ada bunyi. Ini kita panasi dulu. Pasang aja dulu. Kita panasi dulu sambil nunggu kering ini ya pandelnya. Kita lihat lagi bosku untuk Pajero nya ini sudah kita mundurkan dan kita cuci mesinnya ya, supaya minyak-minyaknya itu tidak nempel di mesin, bisa menyebabkan panas begitu ataupun debu nempel. Jadi di sini masih kita panasi, belum bisa dibawa jalan ya. Ya kita panasi lebih kurang 2 jam baru bisa kita jos begitu. Ya mudah-mudahan untuk mesinnya selalu adem, tidak kambuh panasnya. Ya di sini untuk termostatnya teman-teman ya, itu ada masalah tidak membuka. Jadi ini sementara waktu tidak kita pasang. Jadi besok kita belikan yang asli lalu kita pasang. Kita lihat dulu. Di sini untuk temperatur panasnya ini di bawah normal ya, di bawah standarnya. Ya dikarenakan apa? Ya dikarenakan untuk termostatnya ini kita buka. Mengapa kita buka? Ya dikarenakan tadi kita panasi itu ampere panasnya melebihi sedikit dari batas normal. Kita coba ternyata untuk termostatnya itu tidak membuka ya, alias jim begitu ya, tidak bergerak sama sekali. Jadi bisa berbahaya di mesin dan faktor utama penyebab mesin mobil ini cepat panas. Ya kalau misalkan kita biarkan temperatur naik ya, panas yang berlebihan. Ya kalau misalkan kita biarkan temperatur naik ya, panas yang berlebihan, ya bisa menyebabkan overheat. Contohnya dekselnya baling, retak, dan juga bloknya bisa retak begitu. Menurut saya memang banyak sekali untuk pengaruhnya ya dari temperatur panas, khususnya di mesin mobil begitu. Ya masih kita panasi, mudah-mudahan mobilnya aman dan lancar, sehat selalu, tidak rusak lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung majunya channel ini dengan cara apapun. Mudah-mudahan
apa yang kita perlihatkan, yang saya buat bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih.